Hai, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bahas tentang softline yang nyangkut di mata, terutama yang nyangkut di kelopak mata. Pernah ngalamin gak sih? Kalau kamu belum pernah ngalamin, aku doain jangan pernah ngalamin. Tapi kalau kamu lagi ngalamin atau pernah ngalamin, kamu harus simak video ini. Siapa tahu ini bakalan bermanfaat buat kamu. Nah, sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan softline itu bisa nyangkut di mata. Tapi satu hal yang paling menyebabkan dia bisa nempel atau nyangkut di mata, itu adalah karena softline kamu itu kering. Nah, keringnya ini juga macam-macam ya alasannya atau penyebabnya. Bisa jadi karena kadar air di softline kamu itu memang kecil. Jadi waktu kamu beli, kamu nggak perhatiin itu. Karena biasanya kalau kita beli softline, itu ada deskripsi kadar airnya berapa persen. Semakin besar kadar airnya, semakin kecil kemungkinan dia untuk kering. Atau kamu lupa menetesi mata kamu yang sedang bersoftline itu dengan cairan khusus tetes mata softline ya. Atau juga kamu lagi ada di tempat yang minim yang minim kelembapan. Maksudnya tempat-tempat yang seperti tempat-tempat ber-AC atau tempat misalkan kamu lagi ada di depan kipas angin atau lagi berkendara motor, dan masih banyak situasi yang lain yang menyebabkan tingkat kelembapan softline kamu itu semakin berkurang. Jadi pada intinya kalau softline kamu itu nggak lembab atau kering, dia bakalan mudah banget buat nyangkut atau nempel. Bahkan ada beberapa kasus sampai robek gitu. Nah, kalau softline kita robek, satu hal yang harus kamu lakukan pertama kali adalah jangan panik ya. Karena kalau kamu panik udah buyar semuanya. Jadi jangan panik. Tenang dulu dan positive thinking aja bahwa itu bisa dilakukan. Nah, cara yang bakalan aku share ini adalah pertolongan pertama ya. Tapi apabila ini nggak bekerja, tetap kamu harus datang ke dokter. Nah, cara pertama adalah apabila softline kamu itu nyangkutnya di mata yang bagian depan sini, itu bakalan gampang karena kamu tinggal tetesin aja sama tetes mata khusus softline, lalu kamu tunggu beberapa saat, kamu coba kedip-kedip, lalu kamu coba ambil. Belum bisa, tetesin lagi, coba dulu kedip, lalu ambil. Itu kalau dia nempelnya atau nyangkutnya di depan. Gimana kalau dia itu yang kedua, kasus yang kedua itu adalah dia sobek, dan sobekannya itu nggak cuman sobek, dia ada serpihannya gitu. Dia ada yang masuk ke sini, ada yang di depan. Kalau yang di depan bisa kamu ambil seperti yang aku bilang tadi ya, tapi gimana kalau dia masuk ke kelopak mata yang atas atau bawah ini? Nah, caranya kamu harus relax dulu, jangan tegang ya. Habis itu kamu angkat kepala kamu ke atas kayak gini. Setelah diangkat ke atas, itu kamu bawa cermin ya. Sorry aku cari cermin dulu. Nah, bawa cermin, kamu arahin ke mata kamu kayak gini. Gini kan. Terus kamu buka mata kamu lebar-lebar, lihat bagian atas. Sambil kamu lihat nih, kira-kira ada serpihannya sebelah mana, tarik ke atas atau tarik ke bawah. Nah, begitu ketemu, jangan lupa ditetesin dulu sama cairan khusus softline, karena percuma aja kamu ambil serpihan itu kalau mata kamu itu nggak lembab. Jadi harus ditetesin dulu pakai cairan khusus softline. Habis itu baru kamu mulai geser-geser ke atas, misalkan dia serpihannya di bawah, atau kamu coba tarik sama kelopak mata kamu digeser ke bawah gini sedikit-sedikit. Kalau dia udah di depan baru diambil, tapi jangan lupa cuci tangan dulu. Usahakan tangan kamu itu steril karena takutnya udah dia nyangkut ke tangan kamu kotor, jadi iritasi. Itu ya kalau misalkan softline kamu robek terus serpihannya kemana-mana. Habis itu kumpulin serpihannya. Usahakan kamu cek itu ya, kalau misalkan dia dikumpulin udah jadi satu buletan softline, berarti itu udah aman, nggak ada yang kesangkut di dalam-dalam. Tapi kalau misalkan kamu kumpulin tapi dia nggak utuh, kamu perlu periksa ke dokter. Nah, ini yang kasus yang terakhir, aku pernah mengalaminya. Jadi softline aku nggak sobek, tapi dia itu bergeser ke atas. Entah itu waktu itu aku ketiduran apa gimana. Kalau ketiduran kayaknya sih enggak, tapi entah gimana caranya
Oh iya, waktu itu aku lagi naik motor, habis itu kan kering ya. Jadi dia bergeser ke atas gitu, masuk ke sini. Dan untungnya itu masih ada sepertiga bagian yang masih bisa aku tarik. Nah, caranya kayak tadi, relax dulu, angkat kepala ke atas gitu. Habis itu pakai kaca, terus kamu tetesin dulu pakai cairan softlens. Terus kamu mulai tarik sedikit-sedikit, ditetesin lagi, ditarik lagi sedikit-sedikit gitu ya. Kuncinya ada di cairan softlensnya. Karena kalau misalkan nggak ada cairan softlensnya, apa ya, dia bakalan sulit banget ditarik. Jadi pentingnya buat menjaga kelembapan mata saat kamu pakai softlens yaitu itu dia tadi, karena kalau softlens itu kering dia bakalan bergeser, dan kalau dia emang apa ya, kelembapannya itu terjaga, dia bakalan stay di depan gitu, nggak bakalan kemana-mana. Oh ya, satu lagi, kalau kamu mau netesin mata kamu dengan cairan softlens, jangan sekali-kali kamu tetesin mata kamu yang sedang pakai softlens itu dengan cairan tetes mata biasa, tetes mata buat mata iritasi, karena itu bakalan perih setengah mati. Jadi memang kalau kamu sedang pakai softlens, kamu harus tetesin pakai cairan khusus mata bersoftlens. Jangan pakai yang cairan mata tetes mata biasa yang buat iritasi itu ya, jangan. By the way, aku mau ngingetin dulu buat kalian yang baru nemuin channel aku ini, kalian bisa banget kepoin video-video aku, dan kalau kalian suka kalian bisa subscribe. Dan juga buat kamu yang udah subscribe aku sebelum-sebelumnya, terima kasih ya kamu sudah nonton video aku ini, dan semoga aku masih bisa nge-share video-video yang bermanfaat buat kalian. Kalian bisa banget minta dibikinin video tentang apa. Kalau aku bisa, aku bakalan bikin. Kalau misalkan aku belum bisa, aku belajar dulu. Oke, aku tunggu. Terima kasih kamu sudah nonton.